Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022, dan kita akan membahas domba di tengah serigala. Yang akan kita ambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-10, ayat yang ke-16, sampai dengan 25. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Tuhan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berlimpah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami saat Engkau mengutus kami tetap waspada di dalam segala keberadaan kami. Engkau yang menuntun, Engkau menolong, agar kami dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, pimpin kami Roh Kudus, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang bijaksana. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Injil Matius, pasal yang ke-10. Kita mulai baca dari ayat yang ke-16 sampai 25, sehingga kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan daripada perikop ini. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi dari kita dituntut kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ini cerdik, seperti ular. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, jika kita perhatikan dalam ayat ke-16 ini, lihat aku mengutus kamu. Perkataan kamu ini menunjukkan pribadi lepas pribadi kepada kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kepada saya, tetapi kepada kita pribadi lepas pribadi. Kita diutus. Sebagai orang percaya, kita tahu kita semua adalah domba-domba Tuhan Yesus. Sekalipun domba itu bodoh, namun pada saat menghadapi mara bahaya, mereka bersatu membentuk kelompok yang besar sehingga tidak mudah diserang musuh. Yang menjadi pertanyaan kita oleh karena itu adalah, apakah kita selaku domba-domba Tuhan bersatu untuk menahan roh pemecah belah,
bersatu untuk mewujudkan kesatuan hati demi terwujudnya amanat agung, the Great Commission, di dalam hal ini. Nah, Matius 10 ayat 16 secara jelas mengatakan bahwa Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Namun Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yesus telah memberdayakan murid-muridnya dan telah memberikan instruksi yang nyata, yang jelas, dan khusus kepada mereka. Mereka harus berkhotbah, menyembuhkan orang sakit, mewartakan kerajaan Allah, dan sebagainya. Itu dapat dilihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Tetapi mereka harus berhati-hati karena Dia mengirim mereka ke dunia yang diperintah oleh setan. Posisi orang Kristen sebagai domba yang diutus ke tengah-tengah serigala sangat-sangat berbahaya. Jika mereka ingin berkembang, maka mereka harus menjadi tipe orang tertentu. Tipe orang yang seperti Kristus sendiri. Apa itu? Polos, tulus, dan cerdik. Di dalam hal ini. Polos, tulus, dan cerdik. Mereka harus polos dan harus tulus dan tidak menunjukkan sikap bermusuhan atau membahayakan orang lain. Mereka harus mempraktekkan kelembutan, buah roh, Galatia 5, seperti Musa yang dikatakan meek, lembut banget orangnya, tapi tegas. Mereka tidak boleh melakukan kejahatan. Mereka harus mencintai, harus mengasihi semua orang. Tetapi agar mereka tidak berpikir bahwa mengasihi musuh mereka, berarti bahwa mereka dapat melepaskan pertahanan mereka atau bersifat gegabah. Sebaliknya mereka harus berhati-hati. Bukan berarti mengasihi musuh, berdoa bagi musuh, memberkati musuh. Bukan berarti melepaskan pertahanan kita, lower our bar, lower our greed, bukan seperti itu. Tapi justru kita harus berhati-hati dan waspada, cerdik dan bijaksana. Mereka harus memahami seperti sang guru bahwa hati manusia itu jahat dan tidak dapat dipercaya. Yohanes 2 ayat yang ke-24 sampai mereka terbukti dapat dipercaya. Instruksi ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, berlaku hari ini persis sama seperti di abad pertama, tidak berubah. Instruksi ini tetap sama hari ini. Kristus tidak mempercayakan dirinya kepada siapapun karena Dia tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Tetapi Dia memberikan dirinya dengan cuma-cuma. Dia rela mati bagi kita. Dia cerdik dan tulus banget ketika para pemimpin agama, murid-muridnya sendiri atau setan sendiri mencoba untuk mengalihkan Dia dari jalannya. Tetapi lembut dengan orang-orang berdosa. Dia lembut dengan para pemungkit cukai. Dia lembut juga dengan wanita-wanita yang kurang baik perilaku mereka. Dan mereka yang perlu mengenal kasih Tuhan. Kita harus berusaha untuk meniru Yesus dalam hal ini. Nah, saat ini saya ajak kita bersama-sama untuk membedah. Let us dissect Matthew chapter 10 verse 16. Mari kita bedah Matius 10 ayat 16 ini. Kata demi kata. Yang pertama, Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku mengutus kamu." Setiap dari kita pernah diutus di kantor tempat kita bekerja oleh guru untuk membuat sebuah proyek dan sebagainya. Pengutusan ini berkaitan erat dengan misi. Tuhan Yesus mengutus kita untuk melaksanakan tugas kita selaku gerejanya. Amanat agung merupakan pesan terakhir yang Yesus berikan kepada murid-muridnya di bumi. Membuktikan niatnya agar gereja melakukan pelayanannya di bumi ini. Diberdayakan oleh Roh Kudus-Nya. Tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apakah kita dipanggil untuk menjadi misionaris di negeri asing atau di rumah kita sendiri? Kita adalah murid yang diutus setiap hari untuk pelayanan. Apapun bentuk pelayanan itu. Pada saat kita diutus, kita pergi
atas nama Dia yang mengutus kita. Dan dengan demikian, kita yang diutus pasti diperlengkapi dengan kuasa dari atas. Pasti itu. Yang kedua, bagaimana cara Dia mengutus kita? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, namun saat kita diutus, kita bukanlah diutus sebagai pembesar lengkap dengan prajurit yang mendampingi kita. Namun kita diutus seperti domba, dan tempat di mana kita diutus adalah tempat yang penuh dengan serigala. Kita tahu, kita aware, kita sadar akan hal ini. Karena itu kita harus berhati-hati. Gambaran manusia sebagai domba adalah motif umum di seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Orang percaya adalah domba gembalaan Tuhan Yesus. Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 23 juga ada. Tuhanlah gembalaku. Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 mengatakan demikian. Dan Yesus juga adalah gembala yang agung. 1 Petrus 5 ayat yang keempat mengatakan demikian. Siapapun yang akrab dengan penggembalaan domba memahami bahaya serigala. Raja Daud berbicara tentang hal ini. Seekor domba tidak memiliki kemampuan untuk melawan serigala. Peringatan Yesus adalah untuk waspada, berjaga-jaga, dan cerdik. Karena akan ada orang-orang yang di antara mereka berniat untuk berbuat jahat. Jangan kaget, jangan lemah, waspada, siap sedia. Siapkan pertahanan diri kita, doa, puasa, merenungkan firman Tuhan, dan sebagainya. Poin yang ketiga dari Matius 10 ayat 16 ini. Yang pertama, aku mengutus kamu. Yang kedua, seperti apa diutus? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan yang ketiga itu dikasih tahu bagaimana cara menghadapi serigala ini. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah, sejak Taman Eden, ular dianggap jahat. Di sini dalam contoh Matius 10 ayat 16 ini, ular digambarkan karena kecerdikannya. Karena ia berhasil membujuk Hawa yang telah mengetahui perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat tersebut. Ya, dia tahu. Akhirnya dia berhasil, ular ini karena kecerdikannya berhasil menyesatkan Hawa untuk memakan buah yang oleh Tuhan dilarang. Yesus berkata agar mereka menghindari atau melawan serigala ini. Untuk dapat melawan serigala, maka mereka harus cerdik seperti ular. Hari-hari ini jahat. Orang Kristen harus mengandalkan doa untuk dapat memerangi tipu muslihat si jahat yang digambarkan seperti serigala. Belajar dan mendalami firman Tuhan. Penting banget, kalau enggak kita bisa tersesat. Hadir dalam persekutuan orang-orang percaya dan berdiri di atas batu karang kebenaran untuk mengevaluasi dan menghadapi apa yang iblis dan dunia lemparkan terhadap gereja saat ia maju untuk memecahkan dan menyesatkan gereja Tuhan. Tujuan iblis menyesatkan dan memecah belah gereja. Nah, kita harus hati-hati di dalam menyatakan sifat serigala yang ini. Dan yang keempat itu adalah pertahanan kita. Kita harus cerdik seperti ular. Yang keempat, tulus seperti merpati. Dalam pikiran kita, kita harus cerdas banget. Dalam tindakan kita harus tetap tulus. Kita bertindak secara tulus. Pikiran kita harus cerdik, penuh dengan hikmat. Tidak ada hikmat duniawi atau supranatural yang dapat membenarkan kita atas dosa, atas ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Hawa terperangkap dalam kecerdikan ular yang hadir untuk menyesatkannya. Sekalipun dia mengenal Tuhan secara dekat, bergaul erat dengan Tuhan di Taman Eden, dan mendengarkan pesan Tuhan untuk tidak memakan buah ini. Namun, iblis yang direpresentasikan sebagai ular berhasil menyesatkan, memperdaya Hawa.
Adam sebaliknya memilih untuk tidak taat kepada perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Adam, bukan Abraham. Tadi saya bilang Abraham ya, bukan Abraham. Adam disesatkan. Bukan disesatkan, maaf kok jadi ngacur. Adam bukan disesatkan. Adam memilih untuk melawan perintah Tuhan dan dengan memakan buah daripada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Hawa istrinya diperdaya, disesatkan. Adam memilih untuk berdosa. Apa artinya menjadi domba di tengah serigala? Matius 10 ayat ke-16. Saat Yesus mempersiapkan ke-12 muridnya untuk pergi keluar dan melayani, pertama-tama dia memberikan pedoman terperinci untuk misi awal mereka. Dan kemudian dia mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan penganiayaan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hati-hati, akan ada orang yang akan menyesah, akan ada orang yang memperdaya, akan ada orang yang akan melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, yang keji, pemfitnahan dan sebagainya. Di tengah-tengah, karena kita berada di tengah-tengah serigala, di tengah dunia yang sudah bobrok dan hancur ini. Yesus tahu bahwa murid-muridnya yang diutusnya akan menghadapi perlawanan sengit. Jadi dia segera menolak gagasan idealis apapun tentang apa artinya menjadi hambanya. Dia memberitahu mereka bahwa penganiayaan dan pengkhianatan akan datang dari tempat yang tidak terduga dan dari semua jenis orang, siapapun mereka. Bahkan dari keluarga sekalipun, bahkan dari teman-teman baik sekalipun. Yesus juga tahu bahwa banyak orang akan menanggapi pesan para muridnya. Jadi mereka harus pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Namun saat mereka diutus, mereka menjadi domba di tengah serigala. Ini adalah gambaran yang tepat dari Tuhan yang menggambarkan bagaimana kita mematuhi panggilannya dan membawa pesan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang mau menerima, yang tersebar di tengah-tengah kerumunan penantang yang bersifat bermusuhan kepada kita. Bagaimana cara kita memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah tantangan serigala yang begitu banyaknya di dunia yang sudah bobrok ini? Mencerminkan karakter domba yang lemah lembut dan penurut, kita dapat dengan mudah melihat cinta dan kasih sayang yang terdapat pada para domba. Berbeda dengan Matius 10 ayat 16, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ketiga menekankan dari sisi yang lain. Dia menggunakan bahasa seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Adalah Matius tadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Lukas ini adalah seorang dokter menekankan kata-kata tertentu, anak domba. Artinya fragile banget, rentan banget. Jadi artinya Lukas menekankan kerentanan khusus yang seharusnya menjadi teladan bagi hamba Tuhan, bagi para utusan, bagi para misionaris dan penginjil Kristus. Mereka rentan banget. Mereka yang berada di garis depan ini. Mereka mudah diserang. Itu maksud Injil Lukas menyampaikan dengan mempergunakan istilah anak domba yang sangat rentan. Kita harus keluar dengan mengenakan rahmat, belas kasihan, kebaikan, dan kerendahan hati. Tulus seperti merpati, tetapi juga berhikmat. Memiliki kebenaran yang kita kantongi, yaitu firman Tuhan. Dan integritas. Kita cerdik seperti ular. Kita harus menjaga sikap dan tindakan kita murni dan tidak berbahaya. Dan mata kita harus terbuka lebar melihat keberadaan di sekeliling kita. Kita harus waspada dengan kesadaran penuh. Karena iblis berjalan keliling sama seperti singa
yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lingkari kata dapat, artinya tidak semua orang. Karena itu memiliki kewaspadaan. Ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita harus waspada di dalam hal ini. Realitas damai masa depan domba dan serigala yang hidup bersama dalam harmoni belum terrealisasi. Belum bisa tercapai saat ini hidup aman. Rasul Paulus bersaksi kepada para pemimpin gereja. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Saya bacakan bagi kita sekalian. Rasul Paulus berkata, "Aku tahu bahwa sesudah aku pergi," artinya setelah dia mati, "serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu." Dia akan menerkam para domba. Kepada muridnya Timotius yang masih muda, Paulus menulis, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Yesus ingin agar kita sepenuhnya siap untuk dibenci dan diperlakukan dengan buruk seperti dia, seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat 25, karena kita berada di tengah-tengah serigala. Namun kita dapat menemukan penghiburan dan dorongan dalam pergumulan kita, mengetahui perlakuan buruk seperti itu adalah tanda persekutuan dekat kita dengan Yesus. Jadi semakin dekat kita dengan Yesus, semakin banyak tantangan, semakin banyak orang yang mau menganiaya kita dalam segala macam bentuk, termasuk pemfitnahan, membenci, menghalangi perjalanan pemberitaan firman, dan sebagainya ini. Domba adalah hewan yang tidak berdaya. Kecuali mereka tinggal di dekat gembala mereka, domba-domba ini tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup melawan kaum serigala. Tidak dapat hidup melawan sekawanan serigala, nggak mungkin. Yesus adalah gembala agung segala domba. Ibrani 13 ayat 20. Berulang kali meyakinkan murid-muridnya bahwa dia akan memelihara domba-dombanya, memimpin, membimbing, melindungi, dan menyerahkan nyawanya bagi mereka. Yesus lakukan ini. Jadi kita harus selalu senantiasa berada dekat dengan gembala agung kita, Yesus Kristus, agar kita aman dan tidak diserang oleh para kawanan serigala. Meskipun kita akan menghadapi penganiayaan dalam misi kita untuk mengikuti dan mentaati Kristus, Dia mendorong kita untuk tidak takut. Saya kutipkan dari Matius 10. Matius 10 ayat 28 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia," Tuhan maksudnya, "yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." 29. "Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu." Ayat 30. "Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya." Begitu pentingnya kita di hadapan Tuhan. Rambut kepala pun terhitung. Ayat 31. "Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Nah, Matius 10 ayat 16 bukanlah nasihat pertama para murid untuk mengharapkan penganiayaan sebagai hamba kerajaan Allah. Dalam khotbahnya di bukit, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 10-12, Yesus berkata dalam ayat 10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." 12, "Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga."
Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kehormatan dalam kerajaan Allah adalah berkat yang disediakan bagi mereka yang secara aktif berusaha untuk memajukan kebenaran Tuhan, kebenarannya, dan melayani Sang Raja. Awalnya, serigala dalam analogi Yesus termasuk orang Farisi dan guru agama Yahudi yang dengan kejam menganiaya gereja mula-mula. Tetapi peringatan untuk menjadi seperti domba di tengah serigala relevan bagi orang percaya di setiap zaman yang harus hidup sebagai duta Kristus di dunia yang gelap dan bobrok ini. Tanpa gembala kita tidak berdaya dalam bahaya. Tetapi bersama Yesus kita dijanjikan perlindungan dan kedamaian. Saat Tuhan Yesus mengutus kita sebagai domba ke tengah-tengah serigala, kita pun harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap serigala yang berbulu domba. Artinya kita harus waspada terhadap guru-guru palsu yang menyamar sebagai domba untuk menyesatkan kita sebagai domba Yesus melalui pengajaran-pengajaran mereka yang penuh dengan dusta dan tipu muslihat. Untuk melindungi diri kita dari pengajaran yang menyesatkan ini, kita wajib untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai Acts 17 ayat 11, termasuk mendengarkan firman Tuhan secara terbuka, hati terbuka, kesiapan hati dan pikiran untuk menerima, agar kita tidak terjebak dan disesatkan oleh firman yang dimanipulasi oleh guru-guru palsu ini. Penting banget kita double check, triple check apakah yang diajarkan itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa artinya nabi palsu adalah serigala berbulu domba, seperti yang tertulis dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Yesus mengingatkan kita sekalian untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu dalam Matius 7 ayat 15. Dia membandingkan nabi-nabi palsu ini dengan serigala yang berbulu domba. Yesus juga memberitahu kita bagaimana mengidentifikasi nabi-nabi palsu ini. Kita akan mengenali mereka dari buahnya. Tertulis dalam Matius 7 ayat 20. Di seluruh Alkitab, orang-orang diperingatkan tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu mengaku berbicara atas nama Allah, tetapi mereka berbicara dusta. Untuk mendapatkan orang-orang yang mau mendengarkan mereka, mereka datang kepada orang-orang berpakaian domba, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang ganas. Matius 7 ayat 15. Tidak peduli betapa polos dan tidak berbahayanya guru-guru ini tampaknya dari luar, mereka memiliki sifat serigala. Mereka berniat menghancurkan iman kita, menyebabkan pembantaian rohani di gereja, dan memperkaya diri mereka sendiri. Mereka secara diam-diam memperkenalkan ajaran-ajaran sesat yang sangat merusak sifatnya, menghina jalan kebenaran, dan mengeksploitasi para domba dengan cerita-cerita palsu. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 3. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3 memberikan peringatan kepada kita tentang ini. Guru-guru palsu mengenakan pakaian domba. Kenapa? Supaya mereka dapat bergaul dengan domba-domba itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka biasanya tidak berterus terang tentang apa yang mereka yakini. Sebaliknya, mereka mencampur adukkan beberapa kebenaran dengan kepalsuan mereka dan dengan hati-hati memilih kata-kata mereka agar terdengar ortodoks di dalam hal ini. Pada kenyataannya, mereka mengikuti keinginan fasik mereka sendiri. Yudas 1 ayat 17 sampai 18. Dan mereka tidak pernah berhenti berbuat dosa. Mereka merayu yang
tidak stabil. Mereka merayu orang-orang yang suam-suam kuku maksudnya. Mereka ahli dalam keserakahan. 2 Petrus 3 ayat yang ke-14. Sebaliknya, seorang nabi sejati pasti mengajarkan firman Tuhan sepenuhnya. Ulangan 18 ayat 20. Serigala berbulu domba memutarbalikkan firman Tuhan untuk menipu atau mempengaruhi para pendengar untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Setan sendiri menyamar sebagai apa? Setan sendiri menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Dan para pelayan setan ini menyamar sebagai hamba kebenaran. 2 Korintus 11 ayat 15. Cara terbaik untuk menjaga diri dari serigala berbulu domba adalah dengan memperhatikan peringatan kitab suci dan mengetahui kebenaran yang terdapat di dalam kitab suci itu. Seorang percaya, seorang Kristen maksudnya, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, seperti yang termaksud dalam 2 Timotius 2:15, dan mempelajari Alkitab dengan cermat, akan dapat mengidentifikasikan nabi-nabi palsu. Orang Kristen harus menilai semua pengajaran dengan apa yang ada dalam kitab suci. Acts 17 ayat 11. Orang-orang percaya juga akan dapat mengidentifikasikan nabi-nabi palsu dari buah mereka, perkataan mereka, tindakan, dan gaya hidup mereka. Yesus berkata, sebuah pohon dikenal dari buahnya. Matius 12 ayat 33. Petrus menggambarkan guru-guru palsu sebagai memiliki perilaku bejat dan yang membual sebagai budak kebejatan. Jika seorang guru di gereja tidak hidup menurut firman Tuhan, dia adalah salah satu dari serigala yang berbulu domba itu. Berikut ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ada 3 pertanyaan khusus yang dapat kita ajukan untuk mengidentifikasikan nabi palsu atau serigala berbulu domba ini. Apa pertanyaannya? 1. Apa yang dikatakan seorang guru yang mengajarkan Alkitab tentang Yesus? Apa yang mereka katakan saat mereka mengajar Alkitab? Siapa Yesus itu? Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Ingat, aku dan Bapa adalah satu. Orang-orang Yahudi, khususnya Farisi, Saduki di sini, memahami pernyataan Yesus bahwa ia mengklaim atau menyatakan dirinya secara terang-terangan sebagai Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku ini Tuhan nih. Dan orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Yohanes 10 ayat 33 atas keterus-terangannya ini. Siapapun yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan adalah nabi palsu. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Nah, saksi Yehova menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Karena itu mereka terbilang dalam cult. Yang kedua, Mormon demikian juga. Yang kedua, apakah guru yang mengajarkan Alkitab mengkhotbahkan Injil secara alkitabiah? Siapapun yang mengajarkan Injil yang tidak lengkap atau tidak alkitabiah akan dihukum selama-lamanya. Galatia 1 ayat yang ke-9. Injil apapun selain dari apa yang Alkitab katakan kepada kita bukanlah kabar baik yang sejati. Artinya Alkitab yang diberitakan itu harus benar-benar sumbernya adalah Alkitab itu sendiri. Jika berlainan daripada apa yang tertulis di dalam Alkitab dan penafsirannya, itu bukan kebenaran yang disampaikan, berarti Injil yang lain. Injil harus diberitakan seutuhnya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yang ketiga, apakah guru yang mengajarkan Alkitab ini menunjukkan kualitas karakter yang baik? Yesus berkata untuk berhati-hati terhadap guru yang perilaku moralnya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan.
Dia berkata, kita akan mengenal serigala berbulu domba dari buahnya. Tidak peduli seberapa besar gereja yang dimiliki seorang pengkhotbah, berapa banyak buku yang telah ditulis dan dijualnya, atau berapa banyak orang yang memujinya. Jika dia mengajarkan doktrin yang berbeda dan tidak setuju dengan firman yang tertulis dalam Alkitab, dan pengajarannya menyimpang dari moral, maka dia adalah serigala yang berbulu domba. 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Setiap dari kita pernah mencicipi bangku sekolah, dan kita tahu setiap guru yang memiliki karakter yang baik pasti menginginkan murid-muridnya berhasil dalam hidup mereka. Dan mereka juga menginginkan agar para murid-muridnya lebih pintar dari mereka sendiri. Untuk mempersiapkan masa depan para murid-muridnya ini, guru yang memiliki karakter yang baik akan memberikan penilaian yang jujur dan bebas dari favoritisme. Jika seorang guru tidak dapat memberikan penilaian secara jujur, maka ia bukanlah seorang guru yang memiliki karakter yang baik. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8 berkata, Keluaran 23:8, saya bacakan. Ingat, Keluaran 23 ayat 8 berkata seperti ini. Suap, sogok maksudnya, janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Dengan demikian, guru harus menolak suap, sogok, agar ia tidak membenarkan kesalahan yang ada. Bukan hanya para guru, para hakim, polisi, orang-orang memegang peranan-peranan penting yang dapat membuat decision, tidak boleh menerima suap. Termasuk para hamba Tuhan. Sehingga pelayanan kita murni, kaya atau miskin, semua harus dilayani. Murid yang mendapatkan penilaian yang buruk mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri mereka dengan belajar lebih lagi. Nilai buruk bukanlah akhir dari segalanya, tidak pernah. Nilai buruk adalah sebuah petunjuk bagi kita untuk memperbaiki kekurangan kita itu. Dalam keluarga pun, anak mendapat pengajaran langsung dari siapa? Dari orang tuanya. Orang tua yang baik, dengarkan baik-baik, orang tua yang baik pasti memberikan teguran kepada anak-anak mereka terhadap setiap kesalahan yang mereka lakukan. Teguran yang diberikan orang tua bermaksud agar anak memperbaiki sikap mereka. Teguran yang diberikan bukan berarti orang tua benci atau tidak mengasihi anak-anak mereka. Perhatikan ini, apa yang tertulis dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat 8. Catatkan baik-baik ayat ini berguna. Ibrani 12, ayat 8 berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, orang tua tidak memberi teguran apapun, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Yang kedua dikatakan, catatkan baik-baik ini. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, apa yang harus kita lakukan pada waktu ditegur? Relakanlah hatimu dan bertobat. Terima, kemudian memperbaiki kesalahan yang ada, bertobat. Dengan demikian, tujuan penilaian atau teguran yang diberikan pada dasarnya bersifat kasih, dan dari kita yang dinilai atau ditegur harus merelakan hati kita dan bertobat, dalam arti membuat perubahan dan menjadi lebih baik ke depannya. Para gembala harus berani tampil untuk memberikan koreksi atau teguran pada para domba yang dinaunginya. Harus berani. Gak usah takut dibenci oleh para domba. Gak usah takut dombanya ngibrit. Jika gembala tidak memiliki keinginan untuk mencari atau tidak berani memberikan koreksi
atau teguran pada para domba yang tersesat, atau yang menjauhkan diri dari saudara-saudara seiman, maka ia bukanlah seorang gembala yang baik. Para gembala harus mengasihi domba-domba yang digembalakannya dan menaungi mereka dari serangan-serangan serigala, termasuk serigala yang berbulu domba. Para gembala memiliki kewajiban untuk mengajarkan para domba-domba yang dipercayakan kepadanya untuk hidup cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati di tengah-tengah serigala yang ada. Apa artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Artinya apa ini? Dalam mengutus ke-12 muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Yesus menggunakan perumpamaan, kiasan yang membandingkan dua hal yang berbeda untuk mengajar murid-muridnya tentang bagaimana berperilaku dalam pelayanan mereka. Tepat sebelum dia memberitahu mereka untuk bijaksana seperti ular dan tulus seperti merpati, Yesus maksudnya memperingatkan mereka bahwa mereka sedang diutus seperti domba di ke tengah-tengah serigala. Dunia dulu dan dunia sekarang sama. Bersikap bermusuhan dengan orang-orang percaya bukan secara kebetulan mereka bermusuhan, tetapi dengan sengaja bermusuhan, memusuhi orang-orang percaya. Serigala dengan sengaja mendatangkan bahaya yang mereka timbulkan kepada para domba. Dalam lingkungan seperti itu, pertanyaannya menjadi, bagaimana kita dapat memajukan kerajaan Allah secara efektif tanpa menjadi predator bagi diri kita sendiri? Bagaimana kita dapat memajukan tanpa dimakan oleh serigala? Yesus mengajar para pengikutnya untuk menjadi seperti Kristus di dunia yang tidak bertuhan. Artinya, mereka harus menggabungkan dua hal, yaitu antara kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Dalam menggunakan perumpamaan ini, Yesus menggunakan pandangan umum tentang ular dan merpati. Ular itu halus dan cerdik, bahkan licik dalam Kejadian 3 yang pertama. Merpati di sisi lain dianggap tidak berbahaya. Merpati terdaftar di antara binatang yang halal, binatang yang tulus, yang setia, yang digunakan untuk korban. Imamat 14 ayat 22. Sampai hari ini, saat saya memberitakan firman ini, merpati digunakan sebagai simbol perdamaian dan ular dianggap sebagai licik. Kebanyakan orang tidak keberatan memiliki karakter mereka dibandingkan dengan kemurnian dan kepolosan merpati, kesetiaan dan sebagainya. Mereka nggak keberatan. Tetapi beberapa orang mundur pada gambar ular. Tidak peduli apa konteksnya. Nah, sekarang kita pelajari mengapa Yesus memberikan gambaran ular dan merpati ini. Orang-orang yang diberi gambaran tentang ular ini menolak, kan? Barusan kita bicarakan, mereka tidak akan pernah bisa melihat ular secara baik. Bahkan ketika digunakan oleh Yesus sebagai alat pengajarannya. Tapi kita tidak harus melihat atau membuat terlalu banyak perumpamaan. Kita tidak bisa mengaitkan perbuatan jahat setan sebagai ular dengan ular itu sendiri. Dua hal ini, ular sebagai hewan, perbuatan jahat setan yang digambarkan sebagai ular. Hewan bukanlah entitas moral, bukan. Ular itu sendiri sebagai hewan tidak dapat melakukan dosa. Ular nggak bisa membuat dosa. Dan kecerdikan atau kelihayan ular adalah aset. Jadi kita perhatikan kecerdikan ular ini, kelihayannya itu aset yang dimasukkan Tuhan Yesus. Bukan cacat, aset. Kita harus cerdik, kita harus berhikmat maksudnya. Inilah kualitas yang Yesus katakan kepada murid-muridnya untuk diteladani. Cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Perumpamaan ular terdapat dalam dialog Yesus tanpa mengedepankan kejelekan ular dalam hal kelicikannya. Ini adalah
pemahaman dasar dalam sebuah bahasa, bahwa ketika seseorang pembicara membuat perumpamaan, pembicara tersebut tidak harus menggunakan seluruh potensi kata-kata yang telah dia pilih. Dia juga tidak menggunakan seluruh sejarah dan tenor dari kendaraan linguistiknya. Sebaliknya, pembicara mendefinisikan hubungan baru antara dua hal, antara ular dan merpati, antara ketulusan merpati dengan kelihayan atau kecerdikan daripada ular. Berartinya bijaksana dalam bertindak. Itu yang dimaksudkan. Sekilas melihat Matius 10 ayat 16 menunjukkan bahwa Yesus hanya berbicara tentang aspek positif dari ular. Tidak ada tanda-tanda bahwa beban edenik, artinya kelicikan ular, yang diturunkan ke atas murid-muridnya, tapi justru roh hikmat dan marifat yang dimaksudkannya. Dia hanya memberitahu mereka untuk menjadi bijaksana dan tulus serta polos, karena mereka mewakili Dia yang adalah tulus dan polos. Namun cerdik, ketika Yesus mengatakan kepada ke-12 muridnya untuk menjadi cerdik seperti ular dan tidak berbahaya seperti merpati, dia meletakkan prinsip umum tentang teknik pekerjaan kerajaan. Saat kita membawa Injil ke dunia yang tidak bersahabat kepada kita, not world friendly, kita harus bijaksana, menghindari jerat yang diterapkan untuk kita. Dan kita harus tulus melayani Tuhan tanpa celah. Yesus tidak menyarankan agar kita tunduk pada penipuan, tapi bahwa kita harus mencontoh beberapa kelihayan ular yang terkenal dengan cara yang positif. Kecerdikan, dengarkan baik-baik, kecerdikan tidak sama dengan ketidakjujuran. Saya ulang, kecerdikan tidak sama dengan ketidakjujuran, dan ketulusan atau kepolosan tidak sama dengan mudah tertipu. Jadi perhatikan, ya kata Alkitab kan kita mesti cerdik seperti ular, nggak apa-apa dong menipu orang. Ya bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Kalau kita tahu itu salah, kita lakukan, kita mempermalukan Tuhan. Mari kita lihat Yesus sebagai teladan, guru dan gembala yang baik serta agung. Tuhan Yesus dikenal sebagai pribadi yang lembut. Memang kitab suci bersaksi Yesus digambarkan sebagai sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Yesus tidak memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Tidak akan dipadamkannya. Matius 12 ayat 20. Tetapi apakah Yesus selalu lembut? Enggak pernah bertindak tegas? Kelembutannya menunjukkan juga ketegasannya. Ini contohnya. Ketika kesempatan itu menuntut, Yesus mengambil cambuk di tangan dan mengusir para penukar uang keluar dari bait suci. Yohanes 2 ayat 15. Tindakan Yesus yang luar biasa langka ini dilihat dari sudut pandangnya yang biasa, menunjukkan kekuatan dan ketegasannya pada saat ia menggunakan kombinasi antara ketegasannya disertai alat, yaitu cambuk di tangannya. Manusia tak berdosa yang seperti merpati ini berbicara dengan lantang dan jelas dengan ketegasannya di bait suci. Dia tulus, dia katakan, rumah Bapakku disebut sebagai rumah doa. Tulus banget dia. Tetapi kamu telah menyebabkannya, merubahnya, menggantikannya sebagai sarang penyamun. Berjual belinya nggak salah, tapi yang dimaksudkan di sini adalah melipat gandakan harga, menolak binatang yang tidak bercacat celah, dan memanipulasikan orang yang telah jauh-jauh datang, membawa binatang mereka dan dinyatakan cacat agar membeli kembali di tempat itu dengan harga yang telah dinaikkan di markup. Yesus marah akan hal yang begini. Ini tidak benar. Ini memanipulasikan orang. Dalam momen-momennya yang lebih khas, Yesus menunjukkan bahwa dia cerdik seperti ular dalam cara dia mengajar. Dia tahu untuk membedakan perbedaan yang terdapat pada para pendengarnya. Keterampilan kritis. Lihat misalnya waktu dia berhadapkan dengan wanita yang tertangkap basah berzina. Apa yang dilakukannya?
Cerdik banget kan, namun tulus. Dia tidak setuju dengan perbuatan zina, tapi dia mengatakan, barang siapa yang tidak bersalah, silakan ambil batu pertama dan lempar, timpuk wanita ini. Kamu melakukan hukum kan? Apa yang terjadi? Satu persatu pergi. Yesus menggunakan teknik bercerita juga untuk menyampaikan kebenaran firman dan menyisir kemampuan para pendengar. Dan Yesus menolak untuk terjebak dalam banyak jebakan yang dibuat musuh-musuhnya untuk menjatuhkannya. Termasuk dalam hal membayar pajak di dalam hal ini. Saat ia menjawab, berikanlah apa yang kepada Kaisar, apa yang merupakan hak Kaisar, berikan kepada Tuhan, apa yang merupakan hak Tuhan. Dia lolos lagi di dalam hal ini. Yesus menunjukkan bahwa dia tulus dan tidak berbahaya seperti merpati dalam setiap keadaan. Dia menjalani kehidupan yang murni dan suci. Dia bertindak dalam belas kasihan. Dan dia menantang siapapun untuk menemukan kesalahan di dalam dia. Tiga kali Pilatus menghakimi Yesus sebagai orang yang tidak bersalah. Aku tidak menemukan kesalahannya yang dapat menyebabkan dia dihukum mati. Jelas dikatakan oleh Pilatus di dalam hal ini. Rasul Paulus juga mencontoh teknik bijaksana seperti ular, tulus dan tidak berbahaya seperti merpati. Paulus hidup dalam kepolosan seperti merpati dalam hati nurani yang baik di hadapan Allah. Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Dan belajar untuk menyangkal keinginan duniawinya agar tidak membahayakan pelayanannya. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi Paulus juga menunjukkan kelihayan seperti ular ketika dia membutuhkannya. Berkali-kali kita baca tentang hal ini. Ya, saat ia memecahkan antara orang Farisi dan orang Saduki, cerdik dia seperti ular. Waktu dia bercerita tentang kepercayaannya, tentang kebangkitan orang mati, dan tentang kepercayaan akan adanya malaikat. Ia mengetahui hak-hak hukumnya dan menggunakan sistem hukum untuk keuntungannya. Dia juga dengan hati-hati menyusun khotbahnya untuk memaksimalkan dampak pada pendengarnya. Nah, sebagai closing statement saya, summary saya sampaikan hal yang berikut ini. Dalam Matius 10 ayat yang ke-16, Yesus mengajar kita bagaimana mengoptimalkan peluang penyebaran Injil yang dipercayakan kepada kita. Kehidupan Kristen yang sukses mengharuskan kita mencapai keseimbangan optimal antara merpati dan ular. Kita harus berusaha untuk bersikap lembut tanpa menjadi penurut. Contoh Musa di hadapan Firaun. Musa adalah orang yang lembut, namun ia berani menghadapi Firaun. Digambarkan meek, M-I-E-K. Dan kita harus berkorban tanpa dimanfaatkan. Kita harus menyadari dan waspada terhadap taktik tidak bermoral yang digunakan oleh musuh. Dan kita harus mengambil jalan lurus sesuai standar moral Alkitab. Kalau tahu salah, jangan kerjakan. Kita tidak perlu dimanipulasi orang. Kita tidak perlu tunduk kepada intimidasi orang agar setuju dengan mereka. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Petrus menasihati kita, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. 1 Petrus 2 ayat 12. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah hamba taburkan. Biarlah benih-benih firman ini boleh tumbuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka untuk kebenaran firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka hati kita dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya Bapa Surgawi sendiri yang menyinari wajah setiap daripada kita, membimbing kita ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Bahkan Ia yang menyiapkan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Tuhan Allah Bapa Surgawi itu menyebabkan engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati saat engkau masuk, engkau diberkati saat engkau keluar. Diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah kesehatanmu. Apa yang engkau kerjakan, Tuhan yang senantiasa membuat engkau berhasil. Diberkatilah keturunanmu, anak cucumu. Apa yang engkau kerjakan akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat, mengatakan sama-sama haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa pada kesempatan minggu depan atas seizin Tuhan. Sementara itu, tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.